Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Yang kencang. Yang kencang. Kecuali yang enggak mau. Kata Nabi, ada orang yang tidak mau masuk surga. Lalu seorang sahabat heran dan bertanya, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba. Dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk hamba yang taat. Amin. Kurang kencang. Sekali lagi. Alhamdulillah. Allah. Jangan tuh. Jangan. Ya. Coba sekali lagi, amin. Paling kencang. Dan untuk mentaati Allah itu tidak diperlukan kekayaan. Untuk bisa mentaati Allah tidak diperlukan populariti, tidak diperlukan pangkat dan jabatan. Maaf, bahkan tidak diperlukan kesehatan. Apa yang diperlukan untuk bisa mentaati Allah? Iman. Maka Rasulullah SAW ajarkan kita semua umatnya, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian, kata Nabi. Ya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ya. Tidak ada. Pertemuan Allah yang telah tuliskan. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, dan yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Jadi Allah ini berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa membahagiakan orang-orang miskin tanpa memberi mereka harta, dan Allah pun mampu menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Saya mendengar banyak video nonton Haji Dwi ya, tentang tim RDAY. Ini sebetulnya yang diajarkan beliau ini adalah tauhid ya. Mengesahkan Allah, mengagungkan Allah. Tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka yang hadir mungkin ada yang dari jauh ya, datang ke sini, luruskan niat, tasihkan ya. Ya. Semua yang ada di sini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Haji Dwi pun tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Jadi kalau seandainya datang ke sini berhajat, salah niat, berharap sama Haji Dwi, berharap sama tim-tim yang ada di sini, nanti kecewa, ujung-ujungnya pulang-pulang kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, tidak mungkin kecewa. Terus tanda orang yang berharap kepada makhluk gimana? Dia kecewa. Kalau pulang masih kecewa, berarti berharap sama makhluk. Nah, maka hadirin sekalian, duduknya kita di sini, kami duduk di sini pun di luar skenario ini tidak ada. Di samping saya ini Ustadz Ebil Liu. Beliau, saya rasa kalau orang aktif di sosial media tidak ada yang tidak mengenal beliau. Beliau seorang ulama, ustadz dari Kuala Lumpur, Malaysia.
yang baju putih. Tepuk tangan dong. Pak Kiai berdiri, yang belakang nggak bisa lihat. Coba berdiri. Pak Kiai berdiri. Ya. Tepuk tangan. Dari Kuala Lumpur. Ustadz Ebit Liu ini susah diundang. Ya, jadwalnya penuh, full. Followersnya di Instagram apa di TikTok itu mungkin 8 jutaan, hampir 10 jutaan orang. Followernya. Jadi ngurusin kerjaannya banyak. Beliau hari-hari datang berbagi, ya, berbagi. Dan beliau juga seorang pengusaha, Pak Haji. Ya. Jadi datang kemana-mana tidak minta sponsor, tidak minta diundang, tidak minta disiapkan tiket pesawat. Datang bawa ke sini tuh bawa duit. Jadi Pak Ustadz Ebit Liu ini Masya Allah ya, sahabat saya dari tahun 2015. Beliau punya sebuah program yang sangat masyhur di Malaysia, Keluarga Sunnah. Nah, jadi orang-orang bermasalah rumah tangganya datang ke acara itu, dan hampir semua yang datang tuh nangis betul-betul. Dan ini program bisa kita buat di Indonesia insya Allah. Jadi kapan-kapan boleh nonton di YouTube Keluarga Sunnah Ustadz Ebit Liu ya. Dan alhamdulillah di luar agenda beliau juga ternyata Allah takdirkan malam ini kita berkumpul di sini. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab hidayah. Kurang kencang. Sekali lagi. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Minimal Ini. aminnya sampai alat kelaminnya becek. La ilaha illallah. Nah, itu yang kita teman dari Pak Haji ini. Bercandanya ya, agak-agak lain. Jadi gini, oke lah. Itulah orang tua kita, Haji Dwi, dengan semua keunikan beliau ya. Ya, kalian semua yang datang ke sini ambil semua kebaikan yang nampak, ambil ya. Yang tadi itu jangan ditiru ya, becek-becek jangan ditiru ya. Itu jangan diomongin nanti, jangan. Itu khusus Haji Dwi boleh ngomongin, kita nggak boleh ngomong ya. Jadi gini, saya mau sampaikan sedikit sebelum saya serahkan mic ini kepada Ustadz Ebit. Ya, saya dipanggil Pak Kiai sama Haji Dwi, dan saya tidak bantah. Ya, mungkin itu doa beliau, mudah-mudahan satu hari jadi kiai beneran, amin. Kurang kencang. Sekali lagi. Mungkin Haji Dwi jarang nonton TV juga, dia pikir nih dari Sulaiman mungkin punya pesantren besar, dia ulama besar. Nah, dandanan saya memang seperti kiai, pakai tongkat, pakai sorban. Dan ini maaf ya, ini dandanan ini tidak ada hubungannya dengan ilmu. Saya berpakaian semacam ini sebetulnya betul-betul hanya untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah saja. Dulu waktu saya senang musik metal, rambut saya panjang, bajunya semua gayanya musisi metal saya tiru. Ya, jadi saya ini seorang seniman, seorang musisi, seorang penyanyi Pak Kiai. Ya, saya panggil Pak Kiai juga. Haji Dewi. Ya, subhanallah, dulu saya musik saya metal. Kemudian setelah 24 tahun lalu dapat hidayah di Bali, saya merubah genre musik saya menjadi musik-musik religi. Ya, yang mungkin ibu-ibu nanti saya nyanyikan satu lagu ya sebelum. Ya. Mau gak? Kurang kencang. Mau gak? Sekali lagi. Mau. Jadi dan dulu saya juga sebelum mengenal Islam, saya seorang pelukis ya, pelukis potret. Saya dulu melukis makhluk hidup, apa saya lukis. Cuma sekarang setelah mulai belajar agama, saya mengganti aliran lukisan saya menjadi kaligrafi dan abstrak. Dan sekarang mohon doanya Pak Kiai, Pak Haji Dwi dan teman-teman semua, saya sedang melukis kaligrafi Al-Quran 30 juz ya, untuk membangun sebuah masjid di Palembang. Dan sekarang sudah selesai 20 juz, tinggal 10 juz lagi, dan itu adalah lukisan kaligrafi pertama di dunia dan terbesar ya. Dan insya Allah tahun ini 2024 ini lukisan itu akan selesai. Boleh nanti dicek di Instagram dan TikTok saya. Dan itu sederhana aja Haji Dwi. Jadi saya mengajak 604 orang donatur untuk sama-sama bangun masjid. Jadi saya ketemu masjid itu di Palembang
Sebetulnya itu Palembang bukan kampung saya orang Minang, saya orang Padang. Jadi pas awal pandemi, saya mau pulang kampung karena ada undangan khutbah hari raya di sana. Tahu-tahu ada pengumuman dari Pak Presiden PPKM darurat. Kami sudah di Palembang, lanjut ke Padang nggak jadi, pulang ke Jakarta malas. Akhirnya saya keliling dari masjid ke masjid, ketemulah dengan satu masjid namanya Masjid Baitur Rahman. Ini ajibnya kebesaran Allah, asbab doa ya. Jadi saya sholat isya di sana. Setelah saya sholat, tiba-tiba takmir masjidnya datang peluk saya. Kemudian dikatakan, kuasa Allah Ustaz. Kenapa? Kami sudah dengar kabar ada Ustaz dari Sulaiman di Palembang, dan kami coba hubungi tapi nggak bisa. Dan kami pun iktikaf 3 hari 3 malam di masjid ini dan berdoa kepada Allah. Salah satu doanya, ya Allah, datangkanlah dari Sulaiman ke masjid ini. Dan Allah datangkan saya tanpa mereka undang. Nah, mungkin nih kami datang nih juga ada yang doa juga, tadi nggak tahu siapa yang doa. Ya. Subhanallah. Aku saya tanya, kenapa, urusan apa dengan saya? Ini masjid sudah bertahun-tahun terbengkalai, mereka sholat di basement, tiangnya sudah jadi, mau bikin masjid 4 lantai. Saya tanya, berapa pembangunan masjid biayanya? Dibilang kurang 6 miliar lagi. Saya bilang kalau sendirian 6 miliar tentu berat, tapi kalau berjamaah satu orang patungan 10 juta saja, kita cuma perlu 604 orang saja, 600 orang saja. Dan saya waktu itu pegang Al-Quran, dan Al-Quran ini ada 604 halaman. Insya Allah nih pandemi ini gak tahu kapan selesai. Insya Allah saya akan selesaikan melukis Al-Quran di ukuran sebesar ini, sebelah lampu nih, 110 kali 80 cm, tulisan tangan. Dan nanti siapapun yang mau donasi 10 juta untuk masjid, transfer ke masjid, nanti nama dia saya tulis di satu halaman. Tepuk tangan dulu dong. Wah, kurang kencang. Jadi Haji Dwi, sekarang sudah terkumpul donasi 550 halaman. Jadi tinggal kita mencari 50 orang baik lagi. Ya, mungkin di sini ada 50 orang mau ikut bangun masjid, silakan transfer ke masjid itu aja. Ya, kalau mau ada hajat. Ya, bukan kalau ke rekening saya tentu untuk saya, tapi kalau untuk ke masjid untuk masjid. Dan alhamdulillah lukisan saya kaligrafi Haji Dwi satunya pernah terjual 500 juta untuk masjid. Ya, kemarin untuk Gaza dilelang terjual 250 juta dan 100% didonasikan untuk apa yang diniatkan. Subhanallah. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ternyata apapun profesi kita itu tidak menghalang kita untuk bisa dekat dengan Allah. Ya, tidak menghalang kita untuk berdakwah, karena dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Ya, silahkan mau jadi apa saja. Jadi pedagang adalah pedagang yang baik, yang jujur. Jadi seniman yang mengajak orang kepada Allah. Nah, jadi petani, peternak, masya Allah, ini ternaknya Pak Haji Dwi luar biasa, masya Allah. Kita turun dari mobilnya, kita udah cium bau kambing kan. Terus kita pikir, kita apa nggak salah tempat ini? Dan ternyata memang ada kandang kambing di sini. Subhanallah, luar biasa ya. Dan ternyata yang datang ke sini bukan sembarang orang. Saya lihat dari wajah-wajah ini calon-calon penghuni surga semua. Sekali lagi, paling kencang. Subhanallah, subhanallah. Bisa diputar ini nggak? Ada -1, saya bisa nggak? Ada sound system nggak sini? Ada, coba. Saya mau nyanyi buat ibu-ibu bapak semuanya. Biasanya kalau saya diundang nyanyi itu lumayan loh. Ada tim manajemen yang bilang wani biro. Tapi sekarang saya bernyanyi karena Allah. Mudah-mudahan apa yang saya senandungkan ini bermanfaat dan memberi motivasi semangat buat semua yang hadir. Ada Om Ilham, coba buka Om, DSS 2 Om. Jadi sebelum kita serahkan ke guru kita Ustadz Ebiliu, ya, saya punya lagu itu judulnya DSAS, Ya. Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Wah, alhamdulillah. Ya. Ada. Ibu-ibu ada yang mau joget? Jangan ini dengar lagu sambil nangis ini. Oh iya. Subhanallah. Haji Dwi bercanda terus ya. Bisa. Ayo bos, sini bos. Sini Pak Kiai. Bersyukurlah atas segala
apa yang kita dapatkan semuanya. Tepuk tangannya kurang kencang. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin Kompak. kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mana suaranya yang keras ya? Keras. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati Yang suaranya keras hanya dapat 100 juta. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Yang keras Ayo, suaranya suara ya. keras. Sedih bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat. Sallu ala Nabi. Saudara sekalian, kehidupan di dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka jangan tertipu di dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Buatlah persiapan, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya semuanya ya. Sedih bahagia sakit sementara, sehat sementara, miskin kaya pun sementara, dunia akhirat selama-lamanya. Sedih bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia akhirat. Tepuk tangan bagi kita semua insyaallah. Tepuk tangan. Tepuk tangannya kurang kencang. Sekali lagi. Mudah-mudahan terhibur ya. Dan lagu saya yang paling terkenal itu yang ini. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, raja biasa, yang di belakang, yang di Pasangan. yang di tengah, yang ceramah,